Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala ini. Patutnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmatul khassa, nikmat khusus, yaitu al-Islam, al-iman, dan moga-moga kita oleh Allah diberikan al-ihsan. Bagaimana kita dimudahkan oleh Allah, diberikan mudah kaki kita melangkah, dimudahkan kaki kita melangkah di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, berkumpul, bermuwajahah, bermuqabalah, dan kita saling belajar, tidak lain dan tidak bukan untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan ini nikmat khusus sehingga kita menambah iman kita, bisa berkumpul membaca kitabullah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya sehingga kita bisa mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Semua yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Hatta pepohonan di pinggir jalan tidak boleh kita dipotong sembarangan, apalagi binatang, nggak boleh kita menyiksanya, apalagi manusia seluruhnya. Kita harus berbuat baik dengan siapapun, tidak melihat sukunya, tidak melihat kelompoknya, agamanya. Kepada siapapun kita berusaha berakhlak karimah, dan ini yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpulnya di rumah Allah seperti ini, semoga-moga oleh Allah diberikan rahmatnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka mengkaji kitabullah, wa yatadarusuna bainahum, mereka saling belajar, membuka ayat demi ayat, dipelajari, ditadabburi, dibaca tafsir-tafsir ulama yang dipahami sesuai pemahaman salafus soleh yang diikuti daripada guru-guru mereka, yaitu para sahabat, at-tabi'ut tabi'in, dan sahabat adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka langsung mendengar dan melihat, menyaksikan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW beribadah, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi bergaul dengan manusia. Dan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti para sahabat. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali yang mereka berkumpul di masjid, di rumah Allah, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka kebahagiaan. Jadi bahagianya seorang mukmin ketika berada di majelis ilmu, yang khususnya di rumah Allah, ini kebahagiaan utama. Karena kenapa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya di sana. Kasih sayang, rahmat khusus, bukan rahmat umum. Kalau rahmat umum Allah kasih semua. Binatang disayangi oleh Allah semua. Rahmat umum Allah kasih sesehat. Yang sholat tidak sholat Allah kasih sehat. Kekayaan Allah kasih. Yang beriman tidak beriman Allah kasih korun, tidak beriman, tidak mensyukuri nikmat Allah, mengingkari Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Allah kasih kekayaan melimpah, tiap hari tambah hari bertambah kekayaannya, tapi tidak barokah. Apa yang maksud barokah? Ma makna barokah kata para ulama? Apa berkah itu kata para ulama? Idzal malu yantafa alaihi li akhirati, apabila harta tersebut, apa yang dia miliki dari apa yang dia punya Allah kasih, bermanfaat untuk akhiratnya. Apa yang berkah itu? Apa tadi berkah? Apabila harta tersebut bermanfaat untuk akhiratnya. Korun tambah hari tambah waktu hartanya bertambah, tapi tidak bermanfaat untuk akhiratnya.
Jadi kalau harta kita tidak bermanfaat untuk kita di akhirat nanti, itu tidak barokah namanya. Mana ciri-cirinya? Orang itu senantiasa tidak terlena dengan kehidupan dunia, dan hartanya dimudahkan untuk berjalan di jalan Allah, bermanfaat untuk saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, bermanfaat untuk tetangganya, bermanfaat untuk kaum muslimin, walaupun mungkin 10%, 5%, 2,5% tiap bulan, selain zakat, atau tidak menghitung uang apa yang dia kasih, diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka yang berada di majelis ilmu. Wa tadha ajnihatiha ala talabil ilm. Dalam sarah yang lain, malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang penuntut ilmu. Semoga kita tergolong ke dalamnya. Selanjutnya, wa zakarahumullahu fi man inda. Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Dalam sarah yang lain, para malaikat yang menyebut-nyebut mereka di sisi Allah, tapi di sini Allah menyebut. Bagaimana kaifiahnya? Kita cukup mengimaninya saja. Bagaimana kita tidak tahu. Disebut-sebut. Tidak tasmiyah sebagaimana makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam. Ya Hakim, ya Hakam. Sudah selesai di akhir. Langsung kita Al-Mu'min As-Sadiq. Al-Mu'min As-Sadiq. Nama Allah sekarang Al-Mu'min yang kita pelajari. As-Sadiq. Al-Mu'min As-Sadiq. Silakan dibuka kitab Fiqhul Asmaul Husna, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Al-Mu'min maknanya Allah yang memberikan keamanan. Jadi kalau kita merasa takut, kita sebut nama Allah, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min, yang memberikan keamanan. Khawatir tentang rezeki kita, khawatir tentang masa depan anak-anak kita, khawatir tentang keadaan keluarga kita, khawatir tentang wabah penyakit seperti zaman yang lalu, zaman Covid, ya Mu'min, kita sebut nama Allah terus. Kita pelajari, tadabburi, hayati. Kita zikir, sebut nama-nama Allah. La ilaha rahmanir rahim, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul afid. Terus nama-nama Allah dihayati, dipelajari, ditadaburi. Al-Mannan yang disebut dalam riwayat hadis, nama-nama Allah yang lain. Al-Mannan, sebut. Mannan itu nama Allah, Abdul Mannan, Abdul Mu'min itu kalau nyebut orang. Enggak boleh nyebut seseorang rojul laki-laki, Mu'min itu nama Allah. Jadi Abdul Rahman, saya ulang-ulang ini karena kita tidak tahu maknanya. Kadang sembarangan memanggil saudara kita seolah-olah sama dengan lafaz nama Allah. Allah masa panggil Abdullah, kan? Abdullah. Setelah itu Abdul Rahman, Abdul Ghani, Abdul Mu'min, Abdul Sadiq. Al-Mu'min As-Sadiq. As-Sadiq yang menepati janjinya, yang membenarkan apa yang Allah benar adanya, keadaan yang Allah turunkan, Al-Quranul Karim, Allah yang Allah berikan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kita benarkan, Allah yang membenarkannya. Dengan apa? Datangnya Rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad urida ismullahi ta'ala al-mu'min, disebutkan nama Allah al-mu'min fi ayati wahidah, dalam ayat 1, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23.
Silakan buka, yang punya aplikasi Al-Quran dibuka, takut saya lupa ya. Wallahu, dialah Allah, alladzi yang la ilaha illa huwa, tidak ada ilaha, sesembahan yang berhak disembah illa kecuali huwal maliku, dialah Allah al-maliku, yang menguasai, yang raja, ya Allah azza wa jalla tabaraka wa taala, yang maha memiliki, yang maha menguasai, yang maha apa? Raja Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Al-Quddus salamul mu'min. Ini Allah yang Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang memberikan keselamatan. Maka kita nama Allah As-Salam. Assalamualaikum itu menyebut nama Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan keselamatan. Nama Allah As-Salam. Kita merasa terancam, kita sebut nama Ya Salam, Ya Allah, Ya Salam, ya. Ya, barakallahu fikum. Ya, Al-Mu'min, ya, Salamul Mu'min, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Mu'min, Allah yang berikan keamanan. Al-Muhaimin, yang memelihara, ya, nama Allah juga, ya. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, maha besar. Al-Mutakabbir, maha dibanggakan, maha besar Allah. Yang patut takabur siapa? Allah. Yang patut ujub, bangga diri, hanya Allah azza wa jalla tabaraka taala. Maka kalau kita lihat saudara kita punya kendaraan yang mewah, rumah yang indah, kita nyebutnya barakallahu fikum, barakallahu fikum. Dagangannya lancar, barakallahu fikum. Proyeknya lancar, barakallahu fikum, ya. Jadi memuji anak kita dapat ranking 1, barakallahu fikum, nak, ya, didoakan. Sehingga yang dipuji siapa? Allah. Bolehkah kita memuji makhluk? Boleh. Makanannya enak, kamu pinter, nak, masya Allah, barakallahu. Ya, semoga Allah mudahkan, memberikan, ya, kecerdasan, ya. Takutnya ketika dipuji kena ain, ya, tampannya kena Belfast. Apa Belfast? Kayak, ya, Belfast itu, ya, perot apa ya wajahnya itu. Kan pernah ada orang tampan karena kita takjub kepada makhluk. Nggak boleh kita takjub, ya. Kita, ya, kalau memuji makhluk, Allah mengajarkan di Al-Quran. Kalau kita lihat kebun kita, apa doanya? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Lihat proyek kita, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Boleh dikiaskan ke sana. Yang kata para ulama, sebagian ulama dibolehkan, karena salah satu daripada maishanya yang membuat dia bahagia dalam kehidupannya. Lihat dagangannya lancar, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Lancar dagangannya, ya. Motor ke sini, dia door to door, ya. Masya Allah, dia cari, Masya Allah, ya. Mau kanvas dagang silahkan, mau door to door silahkan, mau online live, ya, silahkan, live on TikTok silahkan, ya. Selama tidak melanggar syariat, dibolehkan, ya. Sehingga dagangannya lancar, insya Allah, ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, mereka membuat kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa besar. Dosa paling besar dosa kesyirikan. Yang kedua dosa bid'ah. Yang ketiga dosa maksiat. 3 dosa, komponen dosa-dosa itu, ya. Wal imanu yarji'u ma'nahu ila tasdiqi wal iqrar. Dari kata al-mu'min itu, dari kata iman, maknanya adalah keamanan Allah berikan, maknanya yaitu tasdiqi, membenarkan, ya, apa yang Allah berikan adalah kita, ya, pasti benar. Apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita pasti benar, pasti manfaat. Apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita pasti apa baik, karena Allah tidak pernah memberikan kejelekan kepada hamba-hambanya. Ini akidah seorang ahli sunnah. Allah tidak memberikan kejelekan. Gimana takdir buruk? Karena akibat dosa-dosa kita.
Kita sakit itu adalah tazkiyah untuk kita, teguran, biar kita dekat kepada Allah, menghapus dosa. Ya, karena Allah cinta sehingga dikasih penyakit. Kalau dibiarkan berarti dibiarkan sama Allah. Mulyadubillah. Ulama dulu kalau berapa pekan ya, 1 bulan, berapa pekan itu dilewatkan ya, masa tabi'in, mereka kalau tidak pusing, tidak flu, bingung ya, takut dibiarkan sama Allah. Setahun tidak sakit, mereka bingung, ada apa ini? Kalau kita sakit sedikit ya, memang banyak dosa kita nggak tahu, karena memang manusia banyak dosa. Sebaik-baik kita adalah beristighfar, apalagi mendekati bulan Ramadan, berpacu dalam istighfar.